Nah, ini kita sekarang pelatihan penanganan gigitan ular berbisa yang dilaksanakan oleh Yekan. Ini bekerja sama seorang pemateri dari Bogor. Kita coba melihat apakah memang kita bisa tahu ini jenis-jenis ular, kemudian cara penanganannya. Ini sangat penting bagi kita ya. Nanti kita akan coba live ya di sini untuk dari Banjarmasin gitu ya. Tapi bukan karena itu, kalau sejauh sebelum itu kita sudah ingin melakukan kegiatan ini. Saya berkomunikasi dengan Mas Yopi gitu ya, terkait soal safety teman-teman di lapangan. Itu karena banyak yang teman-teman yang bermain konservasi atau biodiversity survei gitu ya, bahkan orang biodiversity sendiri pun kebanyakan juga kadang tidak memahami benar terkait soal tentang penanganan ular maupun soal mengidentifikasi ular gitu. Jadi banyak yang sembrono yang mengakibatkan fatal, walaupun sampai detik ini di kalangan biodiversity belum sempat terjadi yang sangat fatal gitu ya. Karena kasus-kasus gigitan ular paling banyak itu yang mengakibatkan fatal itu di perkotaan malahan gitu. Salah satunya adalah yang penghobi pemelihara, karena 5 tahun belakangan ini ular atau herpetofauna pada umumnya mulai katak yang berasal dari Amerika Latin, dari daerah Amerika Latin itu kita di Indonesia sudah banyak gitu. Bahkan di Jawa Timur itu kita sudah menemukan jamur jamur yang bisa menyebabkan kematian massal bagi amfibi, itu berasal dari Amerika Latin gitu. Dan itu di Jawa Timur, di Surabaya kalau tidak salah saya sudah ditemukan gitu. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah terkait ular yang berbisa. Sekarang sangat marak di Jabodetabek, dalam orang itu menjadi pet, bahkan ada kompetisinya untuk ditandingkan di salah satunya di Tangerang itu hampir setiap minggu dianya ada kompetisi atau kayak burung bekicot lah gitu. Dianya itu sudah ada gitu. Jadi ini yang menjadi banyak yang sering terjadi kasus-kasus di perkotaan. Atau ada yang tidak tahu? bahaya. Karena banyak juga orang yang dianggap macam belut itu adalah ular, ya. Terus atau namanya Ichthyophis gitu, yang Sisilia, dianya dianggap juga ular karena itu yang Ichthyophis itu merupakan amfibi purba gitu ya, yang di Indonesia. Nah, memang ular ini kelompok dari reptil dianya, yang binatang melata yang memiliki ciri tubuh yang khusus dianya, yang gampang gitu. Dia memiliki tubuh panjang, terus bersisik dianya, dan tidak berkaki gitu. Tapi ada juga jenis kadal yang tidak berkaki seperti ular dianya. Nah, itu kita di Indonesia ada di Sumatera dianya ular yang kadal yang tidak berkaki itu di kawasan Batang Toru, di hutan Batang Toru itu ada dianya. 2023 Januari saya akses di database reptil database ya, itu sekarang sudah 4038 jenis di seluruh dunia jenis ular, dan ini kemungkinan setiap tahun akan bertambah karena ada beberapa yang sekarang sedang lagi dideskripsikan gitu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri terdapat sekitar 374 jenis. Yang ini yang 374 jenis yang terdata dan yang sudah memang memiliki nama yang tegas, yang jelas gitu ya. Di luar dari itu masih banyak, seperti contohnya adalah king cobra. King cobra sebetulnya kita punya 5 subspesies anak jenis gitu, tapi sampai sekarang lagi proses dalam untuk memecah dari king cobra yang dari India gitu. Nah, 59 jenisnya itu terdapat di Kalimantan. Jadi ada 59 jenis itu ada di Kalimantan. Tapi ini Kalimantan Indonesia ya, bukan pulau Kalimantan Borneo-nya gitu ya, tapi hanya untuk di Indonesia. Tapi kalau secara dengan Sarawak dan Brunei
itu bisa lebih dari 50. Indonesia yang ini pseudo gennya itu tidak ada di Indonesia, tapi secara alaminya dia tidak ada sebarannya di Indonesia, tapi secara yang memelihara Indonesia sudah kedatangan jenis ini, dan ini cukup banyak di sekitar Jabodetabek sekarang. Jadi orang datangkan dari luar untuk dipelihara gitu. Terus yang jenis kalau PD ini jenis ular yang paling banyak jenisnya dalam suku itu di Indonesia, yang paling banyak jenisnya adalah yang jenis Corobid ini bedanya. Terus yang jenis LHPD dengan Viper ini merupakan suku-suku yang jenis memiliki bisa paling mematikan di Indonesia gitu. Jadi dua famili itu yang memiliki bisa mematikan gitu ya, khususnya dari suku LHPD ini. Itu masih di Senggalang Herpetopona Indonesia itu juga menjadi bahan diskusi yang menarik gitu. Kenapa sih tiba-tiba sekarang kalau burung apa suara gitu ya, enak didengar, santai, minum kopi, dengerin suara. Tapi kalau ular ini kayaknya dianya diam, makan udah tidur gitu kan, kayaknya nggak ada menariknya. Nah itu yang menjadi teman-teman yang hobi memelihara itu, karena itu satwa yang berbahaya, jadi mereka bisa menaklukkan. Jadi suatu seperti kayak pengakuan gitu lah, demi suatu pengakuan bahwa saya memiliki ular yang berbisa gitu ya. Bahkan kalau yang berbisanya lebih yang paling tinggi gitu ya, idenya merasa bangga gitu Pak, idenya. Walaupun kalau di dalam kontes di perlombaan reptil itu tidak masuk dalam menjadi salah satu poin yang paling ini ya, mempengaruhi dia juara gitu. Nah karena kalau yang untuk diperlombakan itu mainnya adalah salon, jadi salon warna. Jadi kalau ularnya yang albino gitu ya, atau motifnya yang berbeda-beda gitu, itu yang menarik gitu. Tapi kalau yang dianya bisa tinggi gitu, dia tidak menjadi bagian itu Pak. Melek itu banyak yang merasa apa, dan tapi banyak juga kasus yang seperti itu meninggal gitu dianya. Yang terakhir itu yang di Depok, anak SMP, dia melihara king cobra, dia digigit dan meninggal dianya. Terus yang terakhir juga ada yang kasus yang di Kalimantan itu pawang, dia pawang ular punya king cobra panjangnya sekitar 3 meteran lebih gitu ya, dia buat atraksi dan dia digigit meninggal gitu. Jadi ya mereka punya kayak kepuasan untuk dalam pengakuan gitu. Itu yang membayarkan, dan itu tidak bisa di cover oleh BPJS. Oh gitu. Dan itu kasus di Depok dulu juga seperti itu, anak dia melihara king cobra, dia digigit terus dibawa ke rumah sakit, dan dia di BPJS tidak mau mengcover itu. Kalau nggak melihara tapi digigit? Nah itu dalam kecelakaan kerja dia, tapi kalau yang memelihara ini kan kesengajaan ya gitu. Jadi asuransi dia tidak mau. Waktu lalu dia habis biaya sekitar 40 juta di rumah sakit gitu, dan dia mengajukan ke BPJS. Kecuali kalau kita kerja gitu ya, terus digigit ular, itu masuk dalam kategori kecelakaan kerja atau apa ya, insiden kerja mungkin dianya. Mungkin asuransi masih bisa mengcover itu dianya. Baik dia dianggap kalau tadi seperti cerita Cleopatra gitu ya, itu kan masuk dalam mitos digolongkan teogeni dianya. Jadi mitosnya teogeni gitu. Jadi menganggap bahwasanya ular itu adalah dewa atau makhluk yang secara mistis tapi memiliki dianggap dia menjadi suatu kejayaan atau kekuasaan gitu. Nah, itu ada dalam mitos teogeniknya gitu. Karena kalau di Hindu itu dalam mereka menganggap ular itu sebagai dewa gitu. Dan yang macam Antaboga gitu, dalam perwayangan Jawa, Antaboga itu kan wujud aslinya adalah ular dianya gitu. Jadi itu dalam memang mitos tapi bukan apa ya, dia masuk dalam golongan mitos teogenik gitu. Jadi memang itu manusia menganggap mereka adalah dewa atau makhluk keabadian itu hidup gitu dianya. Itu ada masuk dalam mitos teogenik.
Oke. Nah, ini yang paling untuk ini apa namanya, mengidentifikasi jenis ular dianya. Tapi ini mengidentifikasi jenis ular bukan ular ini berbahaya berbisa rendah, berbisa tinggi dan rendah gitu. Tapi ini jenisnya gitu dianya. Nah, memang agak agak ribet, tidak semudah dengan mengidentifikasi jenis orang hutan antara orang hutan Sumatera maupun orang hutan Kalimantan, Mas ya. Gitu dianya. Kalau ular ribet. Jadi memang kalau ular benar-benar kita mau mengetahui jenisnya, dia nanti bisa dirujuk apakah dia bisa yang berbisa tinggi atau rendah. Kita akan salah satunya akan melihat soal sisiknya gitu. Jadi menghitung sisiknya dan lain sebagainya. Tapi kalau sekedar kita lihat sekilas saja ya cukup susah, apalagi kalau yang orang awam membedakan antara Kaliopis ular cabai kecil dengan jenis Lipodon kalau tidak salah saya yang di Jawa itu sama gitu, atau ular welang dianya dengan ular cicak gitu. Itu kalau yang masih anak juvenil sama-sama anaknya ular welang dengan anaknya ular cicak itu sama mirip. Secara ini saya tidak paham ya dalam keilmuan kedokteran ke medis gitu ya, dia melambangkan sebagai artinya apa, tapi dalam mitosnya ini tentang ular dia masuk dalam kategori teogenik dianya gitu, jadi melambangkan suatu keabadian kehidupan gitu. Nah itu ada yang tadi saya sebutkan kepala ular yang menggigit ekornya, salah satunya yang digunakan dalam apa namanya medis itu ada lambang tongkat terus dililitin dua ular dan bersayap dianya, dan itu masuk dalam cerita soal tentang keabadian gitu. Tapi secara medisnya dia kenapa apotik atau apa melambangkan itu saya kurang paham benar gitu ya, karena mereka punya filosofinya masing-masing untuk itu. Bahkan di keilmuan kimia dia juga pakai menggambar dulunya menggunakan lambang ular dianya gitu. Nah, itu yang mereka memang sebetulnya peradaban manusia dari dulu sudah menggunakan ular ini menjadi suatu simbol-simbol yang dianggap mereka itu sebagai memiliki peran gitu ya, atau melambangkan soal tadi keabadian atau terus kejayaan atau melambangkan satu ilmu sihir, ilmu gaib gitu dianya. Nah itu dari dulu sudah dikenal sama peradaban manusia. Awalnya gini, pada zaman dulu itu tabib atau orang pintar yang mengerti kesehatan itu kan sedikit. Tapi ada yang paling terkenal, salah satu diantaranya di zaman Yunani kuno itu namanya Hippocrates. Iya. Nah, Hippocrates itu bisa dibilang sampai sekarang dianggap sebagai bapak atau filsuf di dunia kedokteran lah ya, bapak kedokterannya kita semua. Nah, bapak Hippocrates itu kalau dia ngobatin orang kemana-mana dia selalu bawa tongkat, dan tongkatnya itu khas bentukannya ada ular, kepala ular 2 buah yang mengelilingi tongkatnya, dan dianggap masyarakat dulu bilang dia ini dewa penyembuh karena tongkat yang dibawanya kemana-mana itu dianggap sebagai tongkat sakti. Dengan filosofi itulah akhirnya farmasi sama kedokteran itu membuat logo kedokteran itu dari tongkat si Hippocrates itu tadi gitu sejauh. Adalah melihat dari gigi taringnya gitu ya. Jadi kalau ular yang tidak memiliki taring seperti ini ular yang memiliki taring, kalau masyarakat umum ular kadut ya, ular air itu dianya. Nah itu ular yang tidak memiliki taring dianya. Nah itu tidak berbisa dianya. Tapi kalau yang berbisa itu yang memiliki taring. Jadi di ular itu ada 4 jenis taring. Yang dikenal dianya albifanya ini itu yang tidak jenis python yang tidak memiliki taring. Jadi di kelompoknya python, terus Colobridae itu tidak semuanya tidak berbisa, tapi juga ada yang berbisa juga. Terus ada yang Protoglypha ini
Ini banyaknya di ular-ular elapid, dianya king cobra, cobra gitu ya. Terus di sini Calliope gitu. Terus ada yang satu lagi Opistoglypha, dianya ini apa namanya, ular cincin emas dianya, atau boiga gitu, atau dan juga ular picung Rhabdophis, yang ini ular yang beracun, berbisa dan beracun, yang Rhabdophis. Terus satu lagi yang ini Glypha ini dia pada jenis Piper, hampir rata Piper taringnya seperti itu, dia panjang depan tapi dia bisa melipat dianya gitu. Itu yang jenis taring untuk ular dan tapi kalau yang tidak berbisa dia tidak memiliki taring. Tapi kebanyakan yang tidak berbisa walaupun dia tidak berbisa dan tidak memiliki taring, kalau menggigit dengan ular ukuran besar itu ya resikonya koyak. Daging itu bisa koyak. Apalagi kalau python yang ukurannya di atas 3 meter gitu ya, digigit itu kan susah lepas itu. Jadi kalau kita tarik itu bisa koyak itu daging itu indahnya gitu-gitu. Jadi kalau nyangkut gigi di salah satu urat nadi atau apa gitu ya bisa menyebabkan fatal juga. Jadi kalau di saya itu, di diri saya mengsuges diri saya bahwa semua ular itu berbahaya walaupun dia tidak berbisa gitu. Karena itu tadi yang tidak berbisa kalau menggigit ya resikonya adalah dia mengkoyak daging kalau kita tarik gitu. Ya kalau dia pas menggigit, kalau tidak kena saraf atau lokasi apa namanya organ-organ vital gitu nggak masalah gitu. Tapi kalau kena urat nadi contoh gitu ya saya pikir itu akan bisa fatal juga gitu kan. Apalagi ularnya itu sekitar 3 meteran gitu ya. Di Sulawesi itu ular python yang ukuran 3 sampai 5 meter itu biasa gitu. Tuh banyak banget gitu. Oke, next. Itu tadi gimana? Apa tuh? Mata. Oh ya itu menunjukkan apa namanya viper tadi. Dan yang ini yang jenis viper dengan yang ular yang tidak berbisa. Dan nanti saya lagi. Next. Nah ini jenis jenis bisa di ular gitu ya, yang tapi tidak semua ular memiliki ini gitu idenya. Kadang satu ular juga memiliki beberapa bisa ini gitu. Macam neurotoksin ini dia menyerang saraf gitu ya. Mungkin kalau salah nanti Dokter Tri yang lebih paham ini sebetulnya, tapi saya hanya ingin mengenalkan jenisnya ularnya saja gitu. Ini kebanyakan pada di king cobra jenis ini idenya, atau ular laut juga idenya. Di Kalimantan ini banyak banget ular laut, ada 4 kalau tidak salah saya. Terus welang mematikan bukan 4 langkah kurasa gitu. Jadi kalau entah berapa langkah dalam hitung ini gitu idenya. Terus kardiotoksin ini ular laut juga dan king cobra juga punya. Terus hemotoksin ini nah ini ular apa namanya viper yang apa namanya ekor merah di Kalimantan ada. Dianya terus ular picung Rhabdophis. Nah Rhabdophis ini, jenis Rhabdophis ini salah satu ular di Indonesia yang unik. Yang uniknya apa? Dia memiliki bisa tapi juga memiliki racun di tubuhnya gitu. Dan ini ada pernah kasus kejadian di Bogor, meninggal gitu dianya. Jadi Rhabdophis itu selain dia punya bisa dari yang dihasilkan dari kelenjar apanya dia gitu ya, terus dia di lehernya ini antara kepala dengan badannya itu punya racun dianya. Nah kita belum tahu sampai saat ini apakah memang racunnya itu mematikan benar gitu ya atau tidak, itu belum tahu, karena racunnya ular itu diproduksi dari dia mengkonsumsi jenis katak yang beracun. Jadi dia mengkonsumsi katak beracun itu, dia olah racunnya dan itu menjadi alat atau senjata dia untuk pertahanan diri dia terhadap predatornya. Gigitan berbisa, jadi gigitan dari taringnya itu karena dia ular berbisa bisa ini kan dihasilkan oleh kelenjar gitu ya, salah satu kelenjar itu dihasilkan dari gigitan. Jadi kalau tidak digigit ular gitu ya, jarang sih kena bisa. Tapi ada jenis ular yang tanpa menggigit dia bisa menyembur bisanya, dan itu ke grupnya kobra dan itu 3 meter bisa tepat sasaran
Jadi kalau kobra atau mungkin kobra jangan coba-coba berhadapan langsung sejajar gitu ya dengan satwanya itu karena dia itu. Nah sedangkan kalau berbisa itu tadi yang ular Beracun. yang dihasilkan dari dia memproduksi bahan kimia itu atau dari konsumsinya dia dan dia itu menjadi tamengnya. Gitu. Sembur tadi ya, itu masuk pori-pori nggak berarti? Nah kalau kemarin yang kasus di Jawa Timur atau Jawa itu ada dia langsung kayak kena gosong apa namanya api gitu melepuh gitu dianya. Nah kalau kena mata katanya bisa sampai ini patolnya adalah katarak gitu. Itu yang nyemprot. Yang nyemprot kalau kena mata gitu. Apalagi kalau kita salah menyucinya gitu ya terus langsung diucek atau di apa gitu salah dan itu bisa patolnya katanya bisa sampai katarak gitu. Berapa banyak? Banyak. Banyak. Nah di Indonesia itu ada sekitar kurang lebih sekitar berapa ini? 79 jenis ular yang berbisa tinggi. Ini berbisa tinggi dalam kategori berbisa tinggi yang saya iniin ya, gitu karena di yang berbisa rendah lebih banyak lagi dari itu. Nah itu terdapat di dua suku, dia satu yang Elliptidae dengan satu lagi ada tipe apa Piper dianya. Nah kalau yang Elliptidae ini itu familinya jenisnya di Indonesia paling banyak, dia 57 jenis. Untuk di Kalimantan dianya itu ada 7 jenis. Yang di Kalimantan dari familinya Elaptis ini dianya. Itu salah satunya adalah jenisnya Calliope atau ular cabai kecil. Dianya dengan Calliope dispercatus ular cabai besar dianya. Jadi di Kalimantan ada 2 ular cabai dianya. Terus yang berikutnya adalah ada 3 hidropis ini ular laut dianya di Kalimantan yang berbisa tinggi. Menggigit dan memiliki kasus yang tercatat di Indonesia dianya. Oh, konflik Satu itu. kobra, yang kedua kobra Jawa dianya. Terus yang ini tadi yang Pak Bambang tadi ya, yang ular yang Papua tadi. Kaki 4. Yang kaki 4 itu tadi dianya. Gitu. Jadi ularnya tidak berkaki gitu. Eka namanya. Kaki atau bentuk benjolan aja? Tidak ada benjolan dan tidak ada kaki. Gitu. Cuma mereka menganggap kalau digigit itu 4 langkah kita jalan udah meninggal gitu. Kurang lama di Papua. Jadi ularnya tidak berkaki dan tidak ada benjolan sama sekali. Namanya Eka. Iya, Eka. Terus ini badotan masuk Piper di Kalimantan. Nah ini ular cabai besar yang di Kalimantan, cakep, cantik memang, gitu. Tapi giginya juga cantik. Nah terus yang ini ular tanah, ini banyak kasus di Banten, sekitaran ujung kulon ini banyak banget ini, apalagi kalau di kantornya teman-teman kantor IABI, Yayasan Badak Indonesia itu banyak nih ular tanah itu, kalau malam sering datang. Dan ini kasusnya tinggi di pembedaannya dari punggungnya itu lebih segitiga gitu. Identifikasi gitu. Karena ada yang ini kita lihat kuning, tapi di lapangan kadang ada yang tidak kuning juga. Jadi warna itu tidak bisa menjadi patokan atau rujukan identifikasi jenis gitu. Cukup susah idenya. Nah ini tadi yang saya katakan yang mirip dengan ular cicak. Idenya ular cicak ini. Jadi kalau dengan anaknya dia dengan anaknya ular cicak tuh mirip banget, tidak ada bedanya gitu. Tapi ular cicak tidak berbisa, yang ini berbisa gitu. Jadi kalau kita nggak tahu benar gitu, ya bisa salah tangkap gitu. Nah ini yang Rhabdopis tadi, yang ular yang ada racunnya, Nah racunnya ini pas di ini, yang di hitamnya ini, warna hitamnya itu. Jadi kalau kita kupas kulitnya itu, dia kayak ada kantung-kantung racunnya, toksiknya itu di dalam itu. Itu yang ini udah ada kasus gigitan dia dan meninggal di Indonesia. Oke, baik. SOV-nya gitu ya yang dipakai teman-teman di sini. Memang salah satunya ya tadi kita menggunakan stop itu. Di slide berikutnya saya ada terkait itu gitu ya. Tapi saya ingin garis bawain bahwasanya ular itu tidak mengejar.
gitu. Ular itu tidak mengejar. Yang ular itu yang bisa hanya menyerang bukan mengejar. Jadi cukup berbeda ya, karena kalau ular king cobra itu dia menyerangnya itu agresif, agak jauh seakan-akan dia mengejar, tapi itu bukan mengejar dianya. Atau gimana? Ya kita harus menghindar ya, mundur pelan-pelan atau menghindar dari. Yang penting jangan diganggu saja, jangan disentuh. Kalau dia tidak merasa terganggu dengan kita, dia akan pergi. Gitu. Cuma kan bahayanya adalah ketika kalau di rumah, di dalam rumah. Kalau kita harus pergi, kita keluar gitu ya, dari kamar mandi jumpa di kamar mandi lihat wah ada ular, harus kita pergi. Nah, terus ularnya perginya kemana nih nanti? Itu yang lebih bahaya. Gitu. Nah, yang kedua ada yang menggunakan alat yang sebisa mungkin, nggak mesti harus menggunakan alat seperti ini gitu ya. Yang penting kayu gitu yang panjang gitu, setidaknya bisa menghalau dia gitu. Kalau itu dia dalam posisi ularnya itu sudah merespon, dianggap kita menjadi bahaya bagi dia gitu. Nah, pakai alat. Tapi kalau dia merasa tidak terganggu ya sudah, pergi jalan pelan-pelan juga dia nggak ngejar. Tulang telinga yang merespon getaran, dia membacanya getaran gitu, sensor getaran. Jadi dibilang ular, dan itu berbeda dengan getaran tubuh dia terhadap posisi dia nempel di lantai tanah atau apa gitu ya. Nah dia punya gitu, tapi dia tidak punya telinga luar dianya. Jadi kalau ketemu mendingan diem atau teriak ular. Ya mundur aja, pergi saja. Tapi nggak harus jangan teriak atau. Kejut dengan kita dan dia menggigit, itu dia tidak mengeluarkan bisa. Gitu dianya, itu dianggap gigitan kering karena dia terkejut, jadi dia merespon ini saja gitu. Tapi kalau yang kedua kalinya, nah itu baru full tuh. Dianya gitu. Berarti tidak apa-apa ya pertama ya? Enggak juga, belum tentu juga, tergantung juga kan gitu. Kita nggak tahu kan. Gitu. Kalau udah kena yang pertama kita diem. Iya benar. Karena kalau temennya yang pertama, dia kaget sama kita juga kaget. Lari ya? Ya kita kan nggak tahu masalahnya di pas dalam gigitan pertama itu apakah kering atau tidak, kita kan nggak tahu. Responnya itu setelah digigit kan. Ya pilihannya nanti penanganannya dokter Tri yang ini gitu. Karena kita nggak tahu kan, wah ini gigit king cobra gigitan pertama kering ini, santai aja gitu. Tidak bisa. Itu. Tapi mitos itu ada. Ular mengejar cahaya, ular mengejar api gitu. Itu tadi yang cincin emas idenya. Dan itu mitos yang dibangun oleh masyarakat Jawa, khususnya transmigrasi. Gitu. Dan saya buat itu. Apa namanya, mengejar api, mengejar senter itu di Sumatera pesisir bagian timur itu menjiwai banget, dan itu semua percaya terhadap itu gitu, khususnya di mangrove namanya di sana ular tiung. Jadi mengejar itu sambil terbang ular. Gitu. Nah, ternyata itu ular boiga, jenis yang cincin emas, dan itu sama dengan di Jawa dan di Kalimantan dan di Gorontalo. Jadi sampai sekarang belum ada di malam maghrib ya, menjelang maghrib sampai malam, terus nanti subuh gitu ya, menjelang subuh gitu. Tapi ada juga ular yang beraktif di siang hari juga gitu. Nah saya king cobra saya jaga. Ular itu baca sebagai bentuk yang membahayakan dia, mungkin itu penting ya buat kita di lapangan. Ya, yang penting kalau nyawa dalam posisi ular gitu, yang penting kita tidak memukul dia saja. Gitu. Jadi tidak bersentuhan langsung dengan tubuh dia gitu. Dan walaupun kita sambil ngobrol terus ular lewat, itu nggak ada masalah sama dia karena itu tidak dianggap sebagai membahayakan bagi dia gitu. Jadi yang penting jangan kita sentuh, kita pukul atau kita kadang yang seperti teman saya dulu di Sumatera itu, dia Popeye Toba itu dia pengen foto bagus gitu, jadi akhirnya dia setting gitu kan, menggunakan alat ada sampai luka ininya. Nah itu yang membuat dia agresif atau dia menyerang gitu. Nah kalau yang untuk viper sih nggak ada masalah karena respon dia menyerangnya itu menyerangnya itu tidak jauh gitu. Tapi kalau yang king cobra itu dia bisa jauh gitu. Dan viper itu dia bertelur
Tapi telurnya tidak dikeluarkan, tapi di dalam. Tiba-tiba keluar nanti udah jadi anak aja. Gitu. Dianya. Gitu. Tapi kalau yang kobra dia bertelur, dianya telurnya ditaruh di sarang gitu ya, kayak ayam. Tapi kalau yang anaconda itu melahirkan. Gitu. Terima kasih Mas Fajar. Kalau kita beraktivitas dengan ular, dianya. Jadi atau kita melakukan survei, alat ini selalu ada dianya. Nah kita tidak tahu yang lokasi yang akan kita tuju merupakan habitat ular atau tidak, kita tidak tahu. Jadi kita lebih baik mewaspadai diri gitu ya, mempersiapkan diri kita. Salah satunya sepatu boot dianya. Nah kenapa kita sarankan adalah dan memang harus menggunakan sepatu boot masih terlalu dalam daripada kita menggunakan sepatu sepatu gunung gitu ya. Karena salah satu mengantisipasi ular-ular yang di bawah terestrial. Tadi ular cabai gitu ya. Ular cabai itu kan di bawah, dianya di tanah atau di atas dianya. Kadang kita tidak tahu, tiba-tiba dia kejar kita dan merespon di atas mata kaki gitu dianya. Nah, tapi kalau kita gunakan boot itu sedikit lebih aman dibanding kita menggunakan sepatu lapangan dianya. Dan tapi sepatu boot ini juga ada etikanya ketika kita di camp. Jangan sembarangan juga menaruh melepaskan gitu, karena ini bisa juga jadi sarang dia tiba-tiba pagi-pagi kita pakai gitu kan. Nah, biasanya kalau saya menggunakan ini, saya kasih tongkat kayu, saya masukkan ke dalam gitu supaya itu tidak menjadi sarang ular atau binatang apalah kalau ketika malam gitu ya. Gitu. Nah, terus kedua adalah sarung tangan. Nah, sarung tangan ini biasanya digunakan untuk kalau mau memegang gitu, tapi kalau nggak memegang juga nggak perlu digunakan gitu ya. Untuk memegang, dan sarung tangannya ini memang sarung tangan khusus untuk ular gitu ya, untuk reptil biasanya, dan itu lebih tebal dan bahannya kulit gitu biasanya. Kalau bisa yang ini saya tidak sarankan bagi Bapak Ibu yang tidak berpengalaman menghandling ular menggunakan ini. Gitu. Karena takutnya nanti jumpa ular kobra pakai ini gitu kan. Ya kalau kobranya cuma 1 meter, kalau king kobranya yang panjang 3 meter kan, ini cuma 1 meter kan. Gitu. Nah jadi saya tidak mensarankan ini, karena kalau menggunakan ini biasanya itu harus tangan kiri kita juga harus aktif untuk memegang ekornya. Gitu. Jadi kalau yang tidak paham, saya tidak menyarankan menggunakan alat seperti ini. Lebih baik adalah yang ini, yang capit saja, gitu. Sudah dicapit tubuhnya, gitu ya. Tapi diusahakan yang dicapit itu adalah tidak jauh dari kepala, gitu, sejengkal dari kepala. Karena kalau posisi yang dicapit itu di tengah badan, nanti ke kepalanya itu bisa mau bergerak, mau menyerang, takutnya kena kita atau kena teman di depan atau di samping kita malahan gitu. Nggak marah dia Mas? Hah? Nggak marah kepalanya dipegang gitu? Tidak. Nah itu, jadi menggunakan ini yang ini tuh nggak kayak cuma dicabut tuh. Tergantung tekanan kita mencapit. Nah kemarin juga sempat alat ini jadi ini ya. Kenapa ini harus bergerigi? Dan ini kan menyakitkan bagi ularnya gitu ya. Ternyata juga yang tidak bergerigi juga bisa menyakitkan ularnya juga. Makanya tadi tergantung tekanan kita mencapitnya itu. Karena yang tidak bergerigi pun, saya tidak bergerigi gitu. Tapi kalau punya saya dipakai oleh teman-teman gitu pas survei, ya kebanyakan orang pada saya semua kulitnya ini. Gitu. Karena itu tekanan apalagi kalau yang masih awam gitu ya, ketika mencapit itu kan dia merasa takut gitu, jadi menekannya ya berasa pakai penuh tenaga sekuat gitu ya kan, karena bisa mati gitu jadinya. Jadi tidak pengaruh antara gerigi dan tidak bergerigi gitu ya, gitu. Jadi yang penting adalah di posisi penekanan kita gitu. Nah terus ada sarung kantong ular dianya. Nah ini kantong ular yang dipakai untuk ular atau menangkap ularnya gitu. Dan biasanya untuk memindahkan. Dan ini tidak bisa
langsung kayak menangkap ikan juga gitu. Dan ini kita pakai alatnya, dibantu dengan alat capit ini gitu. Jadi ularnya harus dicapit gitu ya, dimasukkan. Atau yang kalau yang sudah terbiasa dengan menggunakan ini juga bisa gitu ya, Viper langsung pelan-pelan gitu. Nah tapi kalau yang jenis yang pakai ini jangan digunakan yang tidak familiar menggunakan untuk apa namanya king cobra atau cobra gitu yang sifatnya ularnya yang agresif gitu ya. Saya tidak sarankan pakai ini. Tapi kalau yang Viper Viper itu kan kecil ya, pendek gitu ya dianya, dan dia tidak agresif, atau Calliope yang ular cabai bisa menggunakan ini dan dimasukkan ke dalam itu. Nah itu pun juga untuk pengikatan ini juga ada ininya, ada caranya. Jadi tidak hanya sekedar diikat gini aja dengan tali, udah gitu ya, atau pokoknya diikat dengan tali gitu ya. Itu bisa lepas lah. Bisa buka sendiri dia. Iya, dia bisa mendorong. Jadi ikatnya habis. Jadi kainnya ini yang harus diikat gitu. Jadi ini dilepas, ini dilepas, itu kan ularnya di bawah, ini kan ikat sementara ya, dia kan, nah ini dilepas, baru diikatkan kainnya. Tapi kalau yang ikat pakai tali saja, gitu, itu lepas. Saya punya pengalaman terkait itu di Sulawesi, di Gorontalo waktu lalu, dan itu super bukan ular kobra ya. Saya tangkap itu hanya ular yang ini Pithias jasmini, gitu. Itu lepas. Bahkan karung karung beras, dia itu kita ular masukkan di karung beras itu bisa lepas ular. Ini yang bisa resleting dibiasakan adalah resletingnya itu taruh di atas, bukan di bawah. Ini pun kalau ditaruh di bawah ular juga masuk. Gitu. Denya. Karena dia gitu. Kalau di atas pegel dia. Jadi ya kalau di atas kan dia butuh tenaga ekstra lah untuk itu gitu kan. Denya. Nah itu. Jadi ya ini banyak kejadian tiba-tiba ular masuk dalam tenda. Gitu. Walaupun ketika kita mau istirahat gitu, udah kita bersihin nggak ada gitu, terus kita di depan tendanya nggak kita tutup, itu kita nongkrong, tiba-tiba ada ular aja masuk dalam, kita nggak tahu gitu. Nah itu banyak yang sering terjadi seperti itu. Dan salah satunya adalah itu tadi, soal membiasakan menutup tenda. Walaupun kita duduk di depan tenda, gitu, sedang duduk di depan tenda gitu ya tutup saja gitu, dan pastikan menutup resletingnya itu di atas, gitu. Jadi bukan di bawah, karena kalau di bawah dia mau nyorong dan dia bisa masuk, begitu. Saya sering di saya juga sering jumpa ular masuk di dalam tenda saya, tapi kalau yang masuk ke tenda saya suka, gitu, karena saya tidak capek jauh-jauh itu nyari dia. Karena saya juga teman-teman untuk BBPU besok. Ya, gitu. Jadi kalau di dalam tenda ada ular ya pilihannya ya dikeluarkan, bukan tendanya juga bukan ditinggal. Dikeluarkan, kalau punya alat seperti ini ya dicapit aja bawa keluar gitu. Atau kalau yang nggak ada alat ini ya pakai kayu yang panjang atau bambu yang panjang gitu ya. Sudah. Jadi emang kalau udah diginiin dia pasrah. Mengadopsi dari itu di ini ya. Jadi supaya intinya kita diminta itu supaya tidak panik gitu loh. Karena kalau udah panik itu menyebabkan satu tim atau dan lain sebagainya tidak bisa berpikir jernih untuk menghadapi sesuatu hal gitu. Jadi intinya adalah supaya kita tenang, bisa berpikir, bisa mengambil langkah ke depan harus seperti apa gitu ya. Dan tapi kalau jumpa ular kecil-kecil kan sebetulnya ya tinggal kalau punya alat, tinggal kalau dia menyerang atau merespon gitu ya tinggal capit aja, tindakan aja gitu idenya. Tapi kalau dia tidak menyerang gitu, dia ya sudah abaikan saja, kita jalan biasa, dia juga tidak akan menyerang kita gitu. Kecuali kalau jumpa ular yang python yang panjangnya di atas 5 meter atau 7 meter gitu ya. Nanti memang butuh respon yang berhati-hati gitu ya. Karena walaupun yang ular python yang panjangnya 5 meter itu tidak menggigit, tidak berbisa, tapi dia dapat membunuh dalam tempo cepat gitu. Karena dia bisa melilit, hancur semua tubuh kita, tulang-tulangnya bisa remuk gitu. Nah, itu yang butuh yang agak berpikir keras gitu. Tapi kalau dia hanya sekedar melintas saja ya sudah, kita
menghindar berlawanan arah dengan dia, gitu. Nah, yang penting udah gak usah diapa-apain ya sudah. Nah, saya tidak tahu ya kalau di Kalimantan pythonnya berapa meter yang pernah terrecord gitu, saya belum tahu gitu ya. Tapi kalau di Sulawesi itu ular python itu paling, kalau ukuran 5 meter itu biasa di hutan. Itu udah ya binatang biasa lah. Umum gitu nggak pakai kilo. Di sini hitungnya bukan meter, Mas. Ya, kilo. Oh, kilo. Dayanya. Tapi ada yang sampai 5 meter lebih gitu. Ah? 5 meter lebih. Saya banyak. Paling banyak di Borneo aja, di Kalimantan saya masih ada. Waktu lalu juga sempat jadi viral di yang orang HPH ya, orang HPH dia lagi buka kawasan hutannya dan tiba-tiba ada ular gitu, itu dia pakai eskavator atau alat berat lah gitu ya, begitu, satu panjang gitu. Jumpa atau berhadapan gitu yang sudah tidak bisa dihindarin adalah pilihannya ya. Kita harus tidak memprovokasi atau kita tidak kita diusahakan supaya tenang gitu ya, karena supaya ularnya itu tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita gitu. Nah, yang di sini adalah proses penanganannya. Jadi ada dua, ini saya mengambil dari bukunya KLHK gitu ya. Ada beberapa yang saya ingin luruskan juga di bukunya KLHK ini. Nah, ular yang tidak berbisa, jadi ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah menggunakan metode satu tangan. Nah, metode satu tangan dengan ular yang tidak berbisa ini hanya bisa dilakukan dengan ular yang kecil, gitu. Dan tapi kalau ular yang gede, dia memegang satu tangan kepalanya ini, kita akan kalah dengan kekuatan dia, gitu. Jadi dan yang kedua adalah tidak juga, walaupun dia ularnya tidak berbisa terus sewenang-wenang kita menggunakan tangan kosong gitu ya. Ya pilihannya harus menggunakan tadi sarung tangan tadi gitu, karena kalau tidak gigitan dia tadi yang dokter Tri sampaikan tadi kan ada tipe gigitannya itu tadi mensayat ya, mengkoyak itu tadi kan dia. Gitu. Yang kedua adalah dua tangan itu kalau ularnya gede gitu ya, di atas 1 meter sampai 2 meteran gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan dua tangan, kepala dengan ekor, karena ekornya kalau tidak dipegang, ekor itu akan melilit bagian tubuh kita, gitu. Tapi lagi-lagi saya tidak menyarankan teman-teman memegang ular dengan tangan kosong dianya. Saya tidak menyarankan itu. Pilihannya harus menggunakan alat yang sebelah sini. Ini alat yang ini dianya. Nah, ini yang bisa dilakukan adalah dengan orang-orang yang pada menggunakan yang ini. Jadi lebih enak, yang safety dan lebih aman kita menggunakan pakai alat ini. Dan untuk menangkap dengan alat ini juga tidak diperbolehkan dari depan, berhadapan. Gitu. Jadi dari samping gitu. Karena kalau berhadapan takutnya kalau jenis yang kobra gitu yang sifatnya ular-ular yang agresif gitu, dia akan menyerang gitu, kita tidak bisa punya waktu untuk menghindar gitu. Lakukan adalah dari samping untuk penyakitnya gitu. Dan itu yang untuk ular yang tidak berbisa. Dan yang ular berbisa kalau di sini ya dia menggunakan pakai pipa gitu ya, pipa dengan disesuaikan ukurannya dengan ularnya gitu. Tapi kalau kondisi kita di lapangan kan tidak mungkin juga membawa pipa dengan berbagai jenis ukuran gitu. Jadi kurang efektif dalam kegiatan yang di model-model kita ke lapangan gitu menggunakan pipa. Ya pilihannya tetap juga pakai alat ini saja gitu. Dan ini kalau memang benar-benar kita memang harus menghindarkan ular itu. Tapi kalau tidak merasa berbahaya, ya lebih baik kita menghindar saja gitu dari ular itu. Tapi kalau memang sudah pilihan terakhir, kita tidak tidak bisa lagi menghindar seperti tadi kasus ular masuk di dalam tenda gitu ya gunakan dengan alat ya yang ada. Jadi pakai sepatu boot, pakai sarung tangan kalau bisa, terus pakai alat japit ini ularnya dan dipindahkan gitu. Nah kalau ularnya tidak mau dipindahkan dari camp itu ya minimal ya radiusnya ya merasa aman gitu ya bagi kita. Tapi kalau tidak merasa aman pindahkan ke sekitaran tenda, ya pilihannya dimasukkan dalam karung ular itu, baru pindahkan sejauh mungkin
dari kita gitu. Itu yang untuk yang berbisa gitu. Dan berbisa tidak boleh dipegang dengan tangan, harus pakai alat dia maupun yang dia sudah pengalaman atau paham dengan karakter ular harus menggunakan alat dia gitu. Karena kalau tidak nanti beresiko fatal dia. Saya punya pengalaman, tapi mohon dinilai apa ini safety apa enggak. Waktu itu di dapur itu ada ular, kobra. Terus saya nggak punya alat kayak gitu. Jadi saya pakai sapu untuk mojokin kepalanya dia. Mitos apa yang kita tahu seputar ular, apalagi untuk di Kalimantan nih. Gitu. Saya Kalimantan kurang banyak tahu soal mitos-mitos gitu, tentang cerita ular. Jadi mitos tentang ular nih banyak banget gitu, bahkan sampai sebelum peradaban lama juga sudah mengenal dengan ular gitu ya, sebagai simbol-simbol dan lain sebagainya gitu. Nah, next. Jadi di sini saya coba menggolongkan mitos itu menjadi 3 bagian gitu ya. Yang pertama adalah tentang teogenik, dan yang kedua adalah mitos tentang budaya, dan yang ketiga adalah mitos perkembangan. Nah, teogenik dengan mitos budaya ini masih bisa dikelompokkan dalam ranah keilmuan. Kalau di keilmuan biodiversity itu masuknya nanti ke etnobiologi, dianya ada dalam pembelajarannya gitu. Jadi memang mitos yang dapat dipelajari secara keilmuan gitu dianya. Nah, yang satu lagi yang ketiga adalah mitos perkembangan. Nah, mitos perkembangan ini yang sekarang banyak yang menyesatkan. Dan sekarang itu yang beredar, termasuk salah satunya seperti ular takut dengan garam gitu. Nah, itu masuk saya menggolongkan itu mitos dalam yang perkembangan dari mitos-mitos yang ada gitu. Ada beberapa kepentingan mitos yang dipakai yang perkembangan sekarang hanya demi kepentingan profit gitu, supaya dia jual produk laku gitu. Orang takut dengan susah cari, bahasnya nanti bisa di Indonesia nggak ada gitu ya, supaya jualan saya batu pengisap bisa itu biar laku gitu. Jadi itu dibuat sama yang punya usaha untuk jual batu itu gitu. Sampai dengan kasus kalau di luar dari konteks ular itu seperti di Jawa itu ada, saya di Baturaden pernah menemukan bahwa kalau malam Jumat itu nggak boleh masuk ke hutan gitu, karena itu sakral atau hari yang ini gitu. Nah, ternyata ketika saya masuk malam Jumat Kliwon gitu, masuk ke sana memang nggak ada orang yang naik gitu, tapi orang illegal logging menurunkan kayu banyak gitu. Jadi itu diciptakan sama mereka supaya mereka menurunkan kayu itu leluasa, aman gitu. Maksudnya itu malam Jumat itu yang beribadah kan dalam perkembangan situasi yang demi kepentingan profit. Nah, next mas. Nah, teogenik ini saya beri 3 contoh gitu ya, termasuk tadi Pak Bambang tadi sampaikan yang tentang Cleopatra, dia juga masuk dalam teogenik ini gitu. Nah, yang pertama yang paling tua adalah seperti ular apa, termasuk tadi yang disampaikan dokter tadi terkait lambang kedokteran, lambang farmasi tadi ular 2 itu juga bagian dari pecahan ini, dianya ular keabadian ini gitu. Bahkan sampai simbol lambang rumus-rumus kimia juga dulu memakai ini, dianya masih dipercayai gitu, teogenik ini. Nah, yang kedua kalau di agama Hindu atau Buddha gitu ya, cerita Mahabharata juga mereka memakai simbol-simbol ular. Bahkan ular ini dianggap mereka sebagai salah satu dewa gitu dianya. Nah, kalau di Jawa dalam perwayangan itu seperti Antaboga, salah satu tokoh wayang itu namanya Antaboga, itu adalah wujudnya adalah ular dianya. Jadi mereka melambangkan dewa-dewa gitu ya, atau makhluk halus yang mereka anggap sebagai memiliki kewibawaan bagi diri dia sendiri gitu. Nah, terus yang ketiga ini Nabau ya, kalau nggak salah baca saya, Nabau sama Tangkalaku. Nah, ini dari Kalimantan gitu. Tahun 2009 ini sempat heboh sampai di Eropa ke informasi ini, karena ada orang yang memposting satu foto, ada penampakan ular di salah satu hutan di Borneo gitu. Jadi ini nampaknya ular nih, ular besar yang menjaga hutan Borneo dianya.
gitu, namanya Nabau gitu. Nah dia tempat tinggalnya di Sungai Mahakam. Nah itu dianya di situ gitu. Nah ini sempat heboh waktu lalu di 2009 sempat heboh di media internasional juga sempat heboh gitu. Tapi hasil fakta penelusuran ternyata itu hoax, tidak benar gitu ya. Tapi cerita Nabau itu ada di Kalimantan. Masyarakat Kalimantan mempercayai bahwasanya di hutan Borneo itu ada yang menjaga adalah ular gitu, yang namanya salah satu Nabau dan salah satu lagi adalah tangkalaku gitu. Yang satu bisa bersuara menyerupai suara orang hutan, burung dan lain sebagainya, dan yang satu lagi tidak bisa bersuara tapi wujudnya kepalanya seperti sapi dianya gitu. Nah, itu yang dipercayai oleh masyarakat gitu, dan itu salah satu mitos yang baik sebetulnya menurut saya gitu ya, karena mendorong supaya orang itu ya berhati-hati masuk dalam hutan gitu. Walaupun sekarang ya mitos itu juga sudah kalah juga dengan perkembangan zaman gitu ya. Hutan Kalimantan juga mulai terkikis gitu indahnya. Nah ini yang saya menggolongkan masuk dalam mitos teogenik gitu, yang baik, yang bisa diarahkan menjadi yang lebih baik idenya. Jadi orang masih menerima cerita dongeng gitu ya, tapi itu menjadi budaya dari turun temurun sampai sekarang dipercayain, dan itu masih masih bisa mereka ritualkan gitu. Supaya kemarin baru tahun 2000 berapa sebelum corona di Jogja itu digegerkan ada ular yang melilit tiang keraton gitu dan itu bertanda, ada suatu pertanda bagi masyarakat keraton itu, karena sejarah historinya penentuan pendirian keraton pada masa Hamengkubuwono I itu salah satunya yang menjaga tiang itu pohon beringin itu adalah ular, 2 ular itu namanya Kiai Jaga dan Kiai Jagot dianya, dan itu sampai sekarang membudaya bagi masyarakat di Jawa itu dianya tentang walaupun kita sekarang tidak tahu hubungannya ular itu dengan tiang itu dan berdirinya keraton itu seperti apa, kita tidak tahu, tapi masyarakat Jawa itu mereka mempercayai itu, dan itu kalau itu muncul pada malam Jumat Kliwon dan berada di tiang itu, mereka harus melakukan satu ritual dianya yang harus dilakukan. Itu satu. Yang kedua adalah benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka juga sama gitu. Itu seperti keris salah satunya yang paling gampang gitu ya. Mereka menggunakan simbol-simbol ular atau naga di salah satu keris namanya dengan naga sosro gitu, terus naga api gitu dan ukirannya itu pasti ular. Ada kepala ularnya, nanti ularnya berjenggot gitu. Dan sampai sekarang yang pembuat keris juga kalau membuat keris yang versi yang ukirannya grupnya naga pasti lambangnya adalah ular dianya. Itu masih, dan itu membudaya yang Hindu dan Buddha, semua relief hampir rata pasti ada beberapa satwa yang mereka pakai sebagai simbol gitu, baik simbol itu menyimbolkan soal kejahatan, sihir gitu ya, atau kebaikan, atau melambangkan suatu kebenaran, kejayaan. Itu ular tetap dipakai. Ini salah satu candi. Jadi semua candinya ini reliefnya ular keliling candi itu dianya. Gitu. Itu di masih sampai sekarang di semua candi hampir rata ditemukan simbol-simbol itu. Nah itu menandakan bahwasanya dari dulu sudah memang ular udah dianggap mereka itu bagian dari kehidupan mereka untuk menggambarkan suatu kehidupan gitu. Itu yang memudar. Terus, nah ini yang perkembangan, mitos yang perkembangan demi suatu profit. Yang menurut saya profit, saya mengkelompokkan di posisi itu. Seperti ini ular takut dengan garam gitu. Dianya yaitu mitos gitu ya, ular nggak takut dengan garam gitu. Kalau takut dengan garam, ular di laut nggak ada dianya gitu, ternyata laut banyak ular gitu ya kan. Atau ular di pesisir gitu ya, di tadi ada yang kerja di tambak gitu kan, seharusnya nggak ada dong di sana kan, ternyata di sana lebih banyak dan ularnya lebih bisa tinggi lagi gitu dianya. Nah, itu tidak ada itu mitos gitu diciptakan. Jadi kalau pergi camping nanti terus bawa garam, keliling tenda ditaburin garam, percuma. Berat-beratin garamnya malah.
Gitu. Terus ada ular katanya itu berlendir. Ular tidak berlendir karena dia bukan ikan. Dianya. Jadi ya dia tidak berlendir. Enak dipegang, dingin gitu ya. Terus Jadi- ada Belut ya, belut. belut Jadi ya. basahnya tuh kenapa? Kan agak-agak basah ya ular itu ya. Enggak basah, Pak. Ular itu enggak basah. Cuma dingin aja ya. Cuma dingin gitu. Jadi kita pegang itu seakan-akan itu basah gitu ya. Tapi tidak basah ya. Tapi tidak, itu tidak basah. Tidak boleh megang soalnya. Kalau hujanan basah. Hah? Iya. Jadi itu ular yang darat itu ya, yang terestrial itu kalau disiram air itu kayak air jatuh di daun talas itu. Oh, ada kayak Suhunya Apa itu? tubuh ular itu memang rendah. Oh, setiap jenis berbeda-beda Pak, bedanya macam-macam gitu. Karena ada yang kalau ular kan ada habitatnya ada di akuatik, semi akuatik, terestrial sama arboreal. Gitu. Jadi ada yang memang benar di air gitu ya. Ada yang kadang di air, kadang di darat, terus ada yang memang benar-benar di terestrial dan ada yang satu lagi yang di pohon saja nggak mau turun D-nya gitu. Jadi sama saya bahwasanya ular itu kalau kita bunuh besoknya teman-temannya akan menyerang kita gitu. Jadi keroyokan gitu ya. Kayak apa namanya, kayak ormas aja gitu. Ini. Katanya kalau matanya nggak dihancurin, katanya bisa. Nanti kalau temennya lihat, dia bisa ngebaca dari matanya. Dia asik, dia kayak Iya. ada rekamannya gitu. Iya. Keren. Iya, makanya itu dikelompokkan dalam mitos apa masyarakat apa ya. Ular itu punya telepati gitu. Dia bisa menyampaikan pesan kepada teman-temannya bahwasanya dia diganggu gitu kan, yang mengganggu ini orangnya gitu ya. Gitu. Jadi nanti teman-temannya jumpa sama yang bunuh ini langsung tuh. Gitu. Nah, itu mitos. Dia Sherlock mungkin mas. Hebat banget ya kalau dia bisa mengirim sinyal gitu ya. Nah, itu tidak ada. Ular itu tidak memiliki telepati dianya gitu. Itu juga mitos. Terus ular bisa mendengar gitu dianya. Tadi saya sudah jawab saya sampaikan bahwa ular itu dia mendengar dengan sensor getar dianya gitu. Jadi dia hanya punya tulang pendengar saja, dia tidak punya gendang telinga atau kuping dua gitu. Gitu. Jadi dia hanya sensornya yang dia terima hanya getar. Jadi, selain dari tubuh bawahnya itu memang fungsinya juga salah satu menerima getaran gitu. Tapi dia juga di tengkorak kepalanya dia punya tulang telinga itu dianya. Gitu. Jadi dibilang ular bisa mendengar ya dianya, tapi dengan cara sensor getar. Gitu. Nah, terus ini yang paling keren ini sampai di online shop juga banyak yang jual ini batu hisap bisa ular gitu. Nah, ini di online shop banyak ini. Ini banyak bahasanya ada batu gitu ya. Ada macam-macam, setiap daerah batunya beda-beda. Ada yang batunya ini bahasanya diambil dari bambu gitu ya. Didapat dari pohon bambu gitu. Ada yang dapat entah dari mana gitu. Setiap daerah punya ceritanya masing-masing mitosnya ini. Paling juga itu secara kedokteran atau ilmu medis yang saya pikir tidak terbukti. Toh juga tadi dibilang dokter tadi udah jelas gitu kan, dianya itu tidak terbukti gitu dan itu mitos gitu. Nah, ini karena informasi mitos-mitos ini sudah terlalu lama gitu dan tidak ada yang membantah terkait itu. Jadi ada sebelum perjuangan Dr. Tri untuk Indonesia mengadakan anti bisa gitu, itu kan dulu masyarakat kayaknya mau ke medis itu sudah nggak percaya gitu, karena satu jauh, yang kedua sampai sana pun juga nggak ada anti bisanya gitu ya. Lebih bagus mereka ke obat-obat tradisional. Nah, ini menjadi peluang bisnis gitu idenya, dan itu sebetulnya tidak terbukti untuk batu ini menghisap bisa ular itu hoax. Bohong lah, dan juga bukan mitos menurut saya. Gitu. Jadi kejahatan gitu. Terus ada yang rempah-rempah gitu. Nah, ini yang menarik, rempah-rempahnya menarik. Kalau rempah-rempah untuk menangani bisa ular itu yang saya dapat, saya himpun gitu, rempahnya menarik. Tapi kalau nyari rempah macam jamu temulawak, beras kencur gitu ya, enak buat badan, seger gitu kan. Dan ini kalau bisa ular ada yang rempah-rempahnya itu dari sari singkong gitu, dicampur bawang, dicampur apa gitu. Kayaknya secara nggak masuk akal, dan itu banyak
dijual sampai sekarang gitu untuk mengatasi menyembuhin gigitan ular, bahkan gigitan binatang yang beracun, jadi termasuk lipan, kalajengking gitu deh, sampai tarantula. Nah itu banyak, dan itu tidak, sebetulnya secara medis juga tidak terbukti juga sampai sekarang gitu, bahkan ada rempah-rempah yang bisa menyembuhkan bisa ular itu. Terus ada ramuan ajaib gitu, ramuan yang tadi yang saya sampaikan tadi ramuan ajaib, yang rempah-rempah tadi yang disampaikan Dokter Tri, yang bawang merah gitu, bawang merah dioleskan bisa menyedot, terus kunyit juga ditempelkan gitu juga bisa menyedot, bisanya jadi naik gitu. Kalau di film-film Indosiar itu macam kayak asap hitam gitu keluar gitu. Wah. Nah, itu banyak beredar, bahkan kalau kita Google aja di Google itu cari di Google tuh banyak soal bawang merah, kunyit, terus serai lah gitu, macam-macam deh. Terus ada kalau di Papua itu akar ular, dia tanah pohon, dia namanya akar ular gitu, itu juga bisa gitu untuk menyedot bisa ular. Nah terus yang menarik adalah yang terakhir nih, minum air atau ular. Jadi digigit ular itu harus duluan kita minum air sebelum ular itu meminum air. Dianya. Jadi kalau kita digigit ular gitu kan, cepat tuh kejar-kejaran kita dengan ular. Siapa duluan yang meminum air gitu? Harus kita duluan yang minum air sebelum ularnya yang minum air katanya. Gitu. Biar bisanya itu tidak menyebar ke tubuh. Jadi setelah digigit minum susu tuh. Gitu. Jadi supaya menetralkan bisanya itu. Nah itu ini mitos yang cerita yang sangat konyol menurut saya gitu ya. Jadi kalau digigit terus kejar-kejaran cari air gitu. Nah, itu tidak benar gitu. Itu tidak benar, itu pembohongan, menurut saya pembohongan gitu. Nah terus yang ini berikut adalah ular bisa terbang. Ini ketepatan ularnya posisi terbang nih, gitu. Makanya terbang. Nah, tapi ular itu tidak bisa terbang karena dia tidak punya sayap. Gitu. Yang bisa itu ular adalah melompat dari posisi tinggi ke posisi yang lebih rendah. Nah itu bisa. Dan itu cuma satu ular yang bisa. D-nya gitu. Kalau di Kalimantan saya tidak tahu, tapi kalau di Jawa namanya ular kelapa. Gitu D-nya. Dia masuk dari kelompok Colubridae D-nya. Jadi ular terbang. Biasanya di mangrove, di pesisir banyak ini. Jenis ularnya di pesisir banyak, di pohon-pohon kelapa gitu. Nah dia bukan terbang karena dia punya sayap, tapi karena dia melompat dari dataran yang lebih tinggi ke yang gitu. Jadi kesannya kayak terbang gitu. Nah itu juga orang percaya bahwasanya ular itu bisa terbang. Terus ular kepala segitiga yang berbisa gitu. Saya katakan juga ini mitos, tidak benar. Bahwasanya ya ular yang kepalanya tidak segitiga juga berbisa tinggi gitu. Tadi seperti apa itu tadi yang disampaikan dokter tadi, ular cabai, dan itu juga ularnya bukan segitiga malahan gitu kan. Jadi itu tidak benar. Terus ular berwarna hijau, dia berbisa. Nah itu tidak. Kalau teman-teman pernah jumpa namanya ular pucuk, dia hijau panjang gitu, kecil, dia itu tidak berbisa gitu. Dan warnanya hijau. Gitu. Jadi nggak selamanya semua warna hijau itu ularnya berbisa tinggi gitu. Dan itu cerita bohongan lah. Atau ada yang mau menambahin mitos-mitos yang di Kalimantan, saya belum banyak tahu nih gitu. Atau mitos atau tentang fakta gitu. Tapi yang paling umum dan tren di kalangan perkotaan gitu, khususnya di kami di Jabodetabek itu, mitos ini selalu masih beredar di kalangan masyarakat gitu. Dan itu mereka masih mempercayai sampai detik ini untuk membeli batu pengisap bisa gitu-gitu, terus akar ular. Sulawesi cerita itu gitu yang berkembang. Sementara di Sulawesi kayaknya tidak ada perkebunan Belanda gitu ya, tapi itu dipakai akhirnya. Nah ternyata yang menciptakan berita mitos itu adalah dan itu sampai sekarang masih dipakai gitu.
Dasar Jawa lu. Mungkin itu. Terima kasih. Pada hati-hati, jangan sembrono. Gitu ya. Apalagi kalau pada malam hari ini. Pada malam hari ini kan kebiasaan teman-teman survei itu mau buang malam bangun mau buang air kecil gitu ya. Udah suka hati aja jangan gitu. Kayaknya gitu. Nah itu ya kembali ke diri kita untuk selalu berhati-hati gitu. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa saya saja mensugesti diri saya adalah ular itu semua berbahaya gitu. Jadi supaya diri kita terbiasa untuk tidak sembrono, tidak bisa hati-hati menjaga diri gitu. Karena pilihannya cuma di situ kuncinya gitu. Kalau jumpa langsung tadi seperti kegigit ya pilihannya tadi yang disampaikan Dokter Tri harus imunisasi tadi gitu ya, supaya tidak bisanya tidak menjalar menjadi ke semua organ tubuh gitu dianya. Nah itu sih yang kedua itu tadi juga disuruh Mas Yofi soal kalau survei itu meletakkan barang gitu ya. Apalagi yang teman-teman melakukan survei itu kalau campnya pindah-pindah gitu, semalam jalan terus pindah lagi, besok malam pindah lagi. Nah ini kadang kita ya sepele gitu, ada orang besok pagi juga udah pindah gitu kan, jadi barang ya juga udah letakkan sesukaannya hati gitu dia. Nah ini juga harapannya harus dirubah gitu. Jangan dianggap karena besok pagi cuma ngecamp ini malam doang gitu, besok pagi pindah gitu kan, ya udah barang suka hati. Nah itu juga harus diperhatikan menaruh barang, tas maupun sepatu, tadi sepatu boot atau sepatu apa itu jangan langsung besok pagi langsung dipakai gitu ya kan. Ini hanya tahu-tahu rupanya ularnya dari dalam aja gitu. Nah itu yang harus dibiasakan di diri kita gitu.